벌써 1년이 지났는데 난 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifianti. Saya mahasiswi dari Stikes Pemuda Slawi. Di sini saya akan melakukan strategi pelaksanaan gangguan kehilangan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Nur Alifianti. Saya senang dipanggil Pia. Saya perawat yang merawat Ibu. Saya akan merawat Ibu dari jam 7 sampai jam 2 siang. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keperawatan Ibu saat ini menjadi tanggung jawab saya. Siapa nama Ibu? Nama saya Marni Biasa dipanggil Ani. Baik Ibu, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Saya merasa sedih Mbak. Kalau begitu, bagaimana jika kita berbincang-bincang sebentar hari ini Ibu? Tujuannya supaya Ibu bisa menjadi lebih tenang dalam menghadapi keadaan Ibu. Dengan Ibu mau berbagi cerita dengan saya, kesedihan itu mungkin akan berkurang. Iya boleh Mbak. Ibu maunya berapa lama kita berbincang-bincang? 10 menit saja bisa. Ibu mau berbincang-bincang di mana? Di sini saja? Iya Mbak, di sini saja. Baik Ibu, bisa Ibu jelaskan kepada saya bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya masih merasa sedih dan kehilangan Mbak, karena suami saya baru saja meninggal. Saya mengerti sangat sulit menerima kenyataan ini, tapi kondisi sebenarnya memang seperti itu Ibu. Suami Ibu telah meninggal, sabar ya Ibu. Iya Mbak, tetapi saya belum bisa menerima kenyataan ini. Saya tidak bermaksud untuk tidak mendukung Ibu, tapi coba Ibu pikirkan, jika Ibu pulang ke rumah nanti, Ibu tidak akan bertemu dengan suami Ibu karena beliau memang sudah meninggal. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan Ibu. Ibu harus berusaha menerima kenyataan ini. Ibu sudah bisa memahaminya. Iya Mbak, saya sudah memahaminya. Ibu tidak perlu cemas, umur Ibu masih muda, Ibu bisa mencoba mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Ibu. Saya percaya Ibu memiliki keahlian yang bisa digunakan. Ibu juga akan hidup sendiri. Ibu masih punya saudara-saudara, anak, dan orang lain yang sayang dan peduli dengan Ibu. Iya Mbak. Untuk mengurangi rasa cemas Ibu, sekarang coba Ibu ikuti teknik relaksasi yang saya lakukan. Coba sekarang Ibu praktekkan ya Ibu dengan cara menarik nafas dalam, tahan sebentar, kemudian keluarkan lewat mulut. Coba Ibu. Ya bagus sekali Ibu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Lebih enakan Mbak. Apakah Ibu sudah mulai memahami kondisi yang sebenarnya terjadi? Iya Mbak, saya sudah sedikit memahami kondisi yang sebenarnya. Kalau begitu coba Ibu jelaskan lagi hal-hal yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita tadi dan coba ulangi teknik relaksasi yang kita lakukan. Tarik nafas yang dalam, tahan sebentar, kemudian hembuskan secara perlahan. Wah bagus Ibu, ternyata Ibu masih ingat yang tadi saya jelaskan. Nah setiap Ibu merasa cemas, Ibu dapat melakukan teknik tersebut. Dan setiap kali Ibu merasa Ibu tidak terima dan kenyataan ini, Ibu dapat mengingat kembali perbincangan kita. Baik Mbak, nanti saya akan lakukan. Bu, ini ada buku kegiatan untuk Ibu. Bagaimana kalau kegiatan teknik relaksasi Ibu dimasukkan ke dalam jadwal kegiatan Ibu? Apakah Ibu setuju? Iya Mbak, saya setuju. Nah di sini ada kolom kegiatan, tanggal, waktu, dan keterangan. Ibu bisa mengisi kegiatan teknik relaksasi pada kolom kegiatan. Kira-kira jam berapa Ibu nanti bisa melakukan teknik relaksasi Ibu? 3 kali sehari ya Mbak, pagi, siang, dan malam. Baik Ibu, 3 kali sehari ya, pagi, siang, dan malam. Jika cara mengisi buku kegiatan ini, jika Ibu melakukan tanpa dibantu dan diingatkan oleh orang lain, Ibu bisa mengisi dengan tulisan M. Dan jika Ibu dibantu atau diingatkan, Ibu bisa tulis B. Dan jika Ibu tidak melakukannya, Ibu tulis T. Apakah Ibu paham? Iya Mbak, saya paham. Nanti Ibu jangan lupa mengisi buku kegiatannya ya. Iya Mbak, nanti saya akan mengisi buku kegiatannya. Sesuai dengan kontrak kita tadi, kita berbincang-bincang selama 10 menit dan sekarang sudah 10 menit ya Ibu. Bu, kapan Ibu mau kita melanjutkan perbincangan ini? Bagaimana kalau kita besok membicarakan tentang hobi Ibu? Iya Mbak.
aja. Baik, besok ya Mbak jam 7. Iya, bisa. Ibu maunya di mana? Di sini aja. Nah, sekarang Ibu boleh istirahat dahulu sebelum saya permisi. Apakah ada yang ditanyakan? Sejauh ini saya masih paham. Baik, kalau tidak ada, saya permisi dulu ya Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Masih ingat dengan saya? Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Suster Fia ya? Ya betul sekali, saya Suster Pia. Seperti kemarin ya Ibu, pagi ini pukul 7 sampai jam 2 nanti saya akan merawat Ibu. Iya Mbak. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Apakah sudah lebih baik dari kemarin? Sedikit lebih rileks Mbak. Bagus kalau begitu. Nah, apa saja yang Ibu lakukan kemarin? Coba saya lihat buku kegiatan Ibu ya. Iya Mbak. Wah, bagus Ibu. Ibu sudah melakukan teknik relaksasi secara rutin dan mandiri. Coba Ibu praktekkan lagi cara teknik relaksasi tersebut. Bagus sekali Ibu. Sesuai janji kita yang disepakati kemarin, hari ini kita bertemu untuk membicarakan hobi. Tujuannya supaya Ibu dapat melakukan aktivitas yang sesuai dan Ibu dapat berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling Ibu. Ibu maunya jam berapa kita berbincang-bincang? Jam 7 pagi ya Mbak, sekitar 10 menit saja. Ibu maunya di mana? Bagaimana jika di sini saja? Apakah Ibu setuju? Iya Mbak, saya setuju. Nah, Ibu, apakah Ibu sudah memikirkan hobi yang Ibu senangi? Sudah Mbak, saya suka bermain voli. Ternyata Ibu hobi bermain voli ya. Tidak semua orang bisa bermain voli loh Bu. Selain bermain voli, apakah Ibu mempunyai hobi yang lain? Ya Bu, saya suka membaca novel. Wah, ternyata Ibu hobi membaca novel ya Bu. Iya Mbak. Ngomong-ngomong tentang hobi Ibu yang bermain voli, berapa sering Ibu biasanya bermain voli dalam seminggu? 2 kali dalam seminggu Mbak biasanya. Cukup sering ya Ibu. Pasti kemampuan Ibu dalam bermain voli sudah terlatih. Apakah Ibu pernah mengikuti lomba voli? Iya Mbak, saya pernah lomba antar warga. Wah, ternyata Ibu hebat juga ya dalam bermain voli. Ibu pernah memenangi lomba voli antar warga di daerah rumah Ibu. Nah, Ibu bagaimana kalau Ibu bergabung dengan yang lain untuk bermain voli? Tampaknya di sana banyak orang juga yang ingin bermain voli. Ibu bisa melakukan hobi Ibu ini bersama dengan yang lainnya. Baik Mbak, nanti saya akan bermain voli bersama mereka. Saat Ibu sedang merasa emosi tapi tidak mampu meluapkannya, Ibu bisa melakukan kegiatan ini bersama-sama dengan yang lain. Selain itu, kegiatan ini juga dapat membantu Ibu berhubungan lebih baik dengan yang lain dan tidak merasa kesepian lagi. Iya Mbak. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah sudah lebih baik dibandingkan kemarin? Iya Mbak, saya merasa lebih rileks. Sekarang coba Ibu ulangi apa saja manfaat yang Ibu dapatkan dengan melakukan kegiatan yang Ibu senangi. Bisa bercengkrama dengan teman-teman dan tidak merasakan kesepian lagi. Baik Ibu, kalau begitu Ibu dapat bermain voli saat Ibu sedang merasa emosi. Baik Mbak. Ibu sudah mempunyai kegiatan harian kan? Bagaimana jika kegiatan bermain voli ini dimasukkan dalam kegiatan sehari-hari? Iya Mbak, boleh. Ibu maunya berapa kali dalam bermain voli selama 1 minggu? 2 kali dalam seminggu. Kira-kira jam berapa Ibu mau bermain voli? Biasanya jam 4. Nah Ibu, kalau Ibu sudah melakukan kegiatan ini, Ibu jangan lupa mengisi buku kegiatan. Caranya sama dengan sebelumnya. Jika Ibu melakukan sendiri tanpa bantuan dan tanpa diingatkan oleh orang lain, Ibu tulis M. Dan jika Ibu dibantu dalam melakukan kegiatan, Ibu tulis B. Dan jika malas atau lupa mengerjakan, Ibu tulis T. Ibu paham? Iya Mbak, saya paham. Sesuai dengan kontrak kita, tadi kita berbincang-bincang selama 10 menit dan sekarang sudah 10 menit ya Ibu. Nah Ibu, bagaimana jika besok jam 8 setelah makan pagi saya kembali lagi untuk mengajarkan Ibu cara minum obat yang benar. Kita bertemu lagi di ruangan Ibu ya. Iya Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Mbak, sejauh ini sudah paham.
Baik Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Masih ingat dengan saya? Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak. Suster Tia ya? Iya benar Mbak, saya Suster Tia. Seperti kemarin pagi ini pukul 7 sampai jam 2 siang, saya akan merawat Ibu ya. Iya Mbak. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Apakah semalam Ibu bisa tidur dengan nyenyak? Sudah merasa lebih baik Mbak, tapi tidur saya tidak nyenyak. Apa boleh saya lihat kegiatan Ibu? Ini Mbak. Wah, bagus Ibu. Nampaknya Ibu lebih bersemangat dari yang kemarin. Ibu tidak bisa tidur dengan nyenyak ya. Baiklah, sesuai dengan janji kita yang kemarin, saya akan memberitahu obat yang harus Ibu minum untuk mengurangi kecemasan Ibu dan agar Ibu dapat tidur nyenyak. Ibu maunya berapa lama kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau 10 menit saja Bu? Bagaimana kalau kita berbincang-bincang di sini saja? Iya boleh Mbak. Nah, kita langsung mulai ya Ibu. Ini ada beberapa macam obat yang harus Ibu minum. Ini obat ada 2 macam ya Ibu. Yang warna putih namanya BDZ. Fungsi obat ini agar pikiran Ibu menjadi lebih tenang dan pikiran Ibu menjadi tenang dan bisa tidur lebih nyenyak. Yang kedua ada yang warna kuning ya Ibu. Namanya HLP. Ini harus diminum agar perasaan Ibu menjadi lebih rileks dan tidak merasakan cemas yang berlebihan. Nah, semua obat ini diminum 3 kali sehari ya Ibu, jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Masing-masing obat ini diminum 1 butir saja. Obat-obatan ini juga harus diminum setelah Ibu makan. Iya baik Mbak. Apakah Ibu mempunyai keluhan dalam meminum obat? Saya tidak suka rasa pahit saat minum obatnya Mbak. Oh, jadi Ibu tidak tahan dengan rasa pahitnya ya. Kalau begitu setelah Ibu minum obat, Ibu bisa memakan permen agar rasa pahitnya berkurang. Jika setelah minum obat ini mulut Ibu merasa kering, Ibu bisa minum banyak air untuk mengatasi agar mulut Ibu tidak kering. Tapi jika ada efek samping yang berlebihan seperti gatal, mual, pusing, Ibu bisa panggil saya atau perawat yang lain yang sedang bertugas. Nah, sebelum Ibu minum obatnya, pastikan dulu ya Ibu agar obat-obatnya sesuai atau tidak. Ibu juga jangan lupa perhatikan waktu agar obat tersebut dapat diminum secara tepat waktu. Iya Mbak, nanti saya minum obatnya tepat waktu. Apa Ibu sudah mengerti apa saja obat yang harus Ibu minum dan bagaimana prosedur sebelum meminumnya? Ya Mbak, saya sudah mengerti. Obat yang diminum ada 2 kan ya Mbak. Obat BDZ yang warna putih, kemudian yang warna kuning adalah HLP. Sebelum saya meminum obatnya, pastikan dulu obatnya sesuai atau tidak. Dan jangan lupa perhatikan waktunya. Obat-obatan ini juga harus diminum setelah makan ya Mbak. Ya, bagus sekali Ibu sudah mengerti. Coba ulangi lagi apa saja obat yang harus Ibu minum dan apa saja prosedur meminum obatnya. BDZ yang warna putih, fungsinya agar pikiran menjadi lebih tenang dan tidurnya nyenyak. Yang warna kuning HLP, agar perasaan lebih rileks dan tidak merasakan cemas yang berlebihan. Semua obat-obatan ini diminum 3 kali dalam sehari, jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Masing-masing obatnya itu diminum 1 butir dan diminum setelah makan. Seperti yang sudah saya katakan tadi ya Ibu, jika setelah minum obat mulut Ibu terasa kering, Ibu dapat meminum air yang banyak. Dan kalau Ibu merasa gatal, pusing, mual, dan muntah, Ibu dapat menghubungi saya atau perawat lainnya sedang bertugas. Baik Mbak. Ibu sudah mempunyai buku kegiatan harian kan? Iya sudah Mbak. Bagaimana jika kegiatan minum obat Ibu dimasukkan menjadi kegiatan sehari-hari? Ya. Caranya mengisi buku kegiatan ini sama dengan sebelumnya ya Ibu, yaitu dengan jika Ibu melakukan sendiri tanpa diingatkan atau dibantu oleh perawat lain, Ibu bisa tulis M, dan jika Ibu dibantu atau diingatkan oleh
orang lain, ibu tulis B. Dan jika ibu malas atau lupa mengerjakannya, ibu tulis T. Ini tujuannya untuk melihat kemandirian ibu. Jika ibu sudah bisa mandiri dalam melakukan sesuatu dan ibu juga sudah dapat memenuhi kebutuhan ibu sehari-hari, ibu akan dapat dipulangkan segera. Apakah ibu paham? Iya Mbak, saya paham. Sesuai dengan kontrak kita yang tadi ya ibu, kita kan sudah berbincang-bincang selama 10 menit dan ini sudah 10 menit ya ibu. Sebelum saya pergi, apakah ada yang ditanyakan? Gak ada Mbak. Baik ibu, kalau tidak ada saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. 사랑해